Rukun iman, Islam, dan ihsan merupakan 3 pilar utama dalam ajaran agama Islam. Ketiganya tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus saling melengkapi dan membentuk karakter seseorang muslim yang utuh. Dalam konteks manajemen, nilai-nilai ini sangat penting untuk menciptakan pemimpin yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Iman adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk yakin bahwa setiap tindakan akan mendapatkan balasannya. Kita bekerja karena perintah Allah. Kita bekerja karena beriman kepada Allah. Itulah syarat pertama supaya pekerjaan kita tidak sia-sia dan diterima di sisi Allah. Kita bekerja pun harus ikhlas lillahi ta'ala. Maksud ikhlas di sini adalah kita bekerja mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang manajer yang beriman akan sadar bahwa Allah selalu mengawasi. Jadi meskipun tidak ada yang melihat, dia tetap menjaga kejujuran dan integritas. Contohnya, ketika menyusun laporan keuangan, ia tidak akan memanipulasi data, walaupun bisa saja tidak ketahuan. Karena ia yakin Allah Maha melihat, ia tidak akan melakukan hal seperti itu. Yang kedua adalah Islam. Islam mencakup amal atau tindakan nyata seperti sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Tetapi bukan cuma ibadah. Nilai-nilai Islam juga mencerminkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian. Seorang manajer yang memahami Islam akan disiplin dalam waktu, menghargai waktu kerja, dan waktu ibadah. Dia juga akan memperhatikan kesejahteraan karyawannya karena tahu bahwa memimpin adalah sebuah amanah. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsan artinya beribadah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita tidak bisa melihatnya, kita yakin bahwa Allah melihat kita. Dalam bekerja keras, kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang sering kita kenal dengan muraqabatullah. Sebagaimana firman-Nya, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dengan demikian, kita dituntut untuk selalu jujur dan tidak melakukan penyelewengan, penipuan, penggelapan, korupsi, dan lain-lainnya. Karena cepat atau lambat kita akan dikembalikan kepada Allah dengan segala amal perbuatan kita yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapannya di hari kiamat kelak. Sebagaimana firman-Nya, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam dunia kerja, ini bisa diterjemahkan sebagai kita bekerja dengan sepenuh hati dan niat yang ikhlas. Contohnya, seorang manajer tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga memperlakukan bawahannya dengan manusiawi dan adil, meskipun tidak ada aturan yang tertulis yang mengharuskannya seperti itu. Kesimpulannya, kita mengetahui sebenarnya Islam telah mengajarkan pada umatnya agar selalu beramal, mengikhlaskan amalnya hanya untuk Allah, mencari pekerjaan yang halal dan yang paling bermanfaat bagi manusia. Kemudian dalam bekerja dia harus merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap pekerjaan apapun itu. Sehingga dia akan selalu jujur dan sungguh-sungguh dalam bekerja. Ketiga nilai ini, iman, Islam, dan ihsan, bisa membentuk pribadi seorang manajer yang tidak hanya mengejar target dan keuntungan, tetapi juga bisa menjunjung keberkahan, keadilan, kebaikan. Manajer dengan karakter seperti ini akan membangun budaya kerja yang sehat, profesional, dan harmonis. Dalam Islam, akidah atau keyakinan berakar dari rukun iman yang terdiri dari 6. Yang pertama ada rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Rasulnya, iman kepada hari kiamat, serta iman kepada qada dan qadar. Keenam hal ini bukan hanya diyakini secara teori saja, tetapi juga membentuk kerangka berpikir dan bertindak bagi seorang muslim, termasuk dalam menjalankan tugas sebagai manajer. Seorang manajer yang berlandaskan iman dan menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan, ia akan merasa punya tanggung jawab bukan hanya kepada perusahaan, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apa pengaruhnya dalam interaksi antar agama di tempat kerja? Yang pertama itu soal toleransi. Islam itu sangat menjunjung toleransi seperti dalam firman Allah, lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Artinya, seorang manajer muslim harus menghormati perbedaan agama di tempat kerja. Ia tidak memaksakan keyakinannya kepada orang lain, tetapi tetap berpegang teguh pada prinsipnya. Yang kedua itu ada komunikasi yang inklusif.
Seorang manajer seharusnya mampu berkomunikasi secara terbuka dan etis dengan seluruh tim tanpa membedakan latar belakang agama. Ia membawa nilai-nilai Islam sebagai moral pribadi, bukan sebagai alat untuk mendominasi. Yang ketiga itu soal keadilan dalam pengambilan keputusan. Seorang manajer yang beriman tidak boleh bersikap diskriminatif. Penilaian kinerja, promosi, atau pembagian tugas itu harus dilakukan dengan adil dan baik terhadap karyawan-karyawannya, baik karyawan yang muslim maupun non-muslim. Dan yang terakhir itu ada kolaborasi lintas agama. Dalam manajemen modern, keberagaman itu bukan hambatan, tetapi kekuatan. Manajer muslim yang baik justru mampu merangkul perbedaan ini untuk mencapai visi misi bersama dalam organisasi. Contohnya, ada seorang manajer muslim yang memimpin tim dari anggota dari berbagai agama. Ketika ia menyusun jadwal kerja, dia tidak hanya memperhatikan hari raya agama Islam saja, tetapi juga hari besar agama-agama lain. Hal ini menunjukkan sikap adil dan inklusif tanpa mengorbankan nilai-nilai keimanan pribadinya. Kesimpulannya, keimanan yang kuat tidak membuat manajer menjadi eksklusif, tetapi justru menjadikannya pemimpin yang adil, bijaksana, dan terbuka terhadap perbedaan. Pertama-tama itu penting untuk kita pahami bahwa akhlak dalam Islam bukan hanya soal sopan santun, tetapi juga bisa menyangkut kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, keadilan, dan kasih sayang. Nilai-nilai ini tuh sangat relevan untuk diterapkan dalam dunia kerja, khususnya dalam lingkungan manajemen. Lalu gimana sih cara mengintegrasikan nilai akhlak ini dalam praktik manajerial? Yang pertama itu menyusun kode etik berbasis nilai Islam. Perusahaan bisa mulai dengan membuat pedoman perilaku yang menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, transparansi, tanggung jawab. Ini bisa menjadi acuan bagi manajer dan karyawan dalam bertindak. Yang kedua, memberi teladan leadership by example. Manajer itu harus bisa menjadi role model. Jadi, ketika pimpinan menunjukkan sikap jujur, adil, dan rendah hati, maka bawahan pun akan mengikutinya. Jadi, akhlak itu menular dan dimulai dari atas. Ketiga itu ada pelatihan etika kerja Islami. Perusahaan bisa mengadakan pelatihan rutin yang membahas etika bisnis dalam Islam. Gimana caranya mencikapi konflik dengan adil dan bagaimana membangun kerjasama yang penuh empati. Dan yang keempat, mengevaluasi kinerja berdasarkan nilai akhlak. Jadi selain target bisnis, evaluasi kinerja juga perlu, seperti apakah karyawan bekerja dengan integritas, apakah manajer adil dalam memimpin, dan apakah tim saling menghormati. Dan yang kelima, mendorong lingkungan kerja yang humanis. Menciptakan budaya kerja yang saling menghargai dan peduli, bukan hanya mengejar untung saja, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan mental karyawan. Contohnya, seorang manajer mendapati bawahannya melakukan kesalahannya. Manajer tersebut tidak langsung marah ataupun menjatuhkan hukuman, tetapi ia memilih untuk memberi nasihat dengan sabar, membimbing, dan memberikan kesempatan lagi untuk mereka belajar. Dan sikap ini tuh mencerminkan akhlak Rasulullah SAW yang selalu penuh kasih sayang dan dalam mendidik. Kesimpulannya, dengan mengintegritaskan nilai-nilai akhlak dalam praktik manajemen, perusahaan tidak hanya mencetak profit, tapi juga menciptakan tempat kerja yang sehat, harmonis, dan penuh keberkahan. Secara sederhana, birrul walidain ini berarti sikap berbakti kepada kedua orang tua, mulai dari menghormati, membantu, sampai mendoakan mereka. Dalam Islam, amal ini termasuk amal yang paling besar setelah sholat, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23, dan artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Gimana sih kita bisa nerapin nilai-nilai ini di kantor? Yang pertama, kita bisa menghormati dan menghargai atasan atau senior, sama seperti kita menghormati orang tua. Di kantor, kita bisa belajar menghargai pemimpin, dosen, mentor, bahkan rekan kerja yang lebih berpengalaman. Ini tuh bisa membentuk budaya kerja yang bisa saling menghormati. Yang kedua,
Kita bisa membantu rekan kerja kita dengan tulus, layaknya kita membantu orang tua di rumah tanpa pamrih. Di tempat kerja, kita bisa menumbuhkan budaya saling bantu tanpa hitung-hitungan. Dari sini, kita bisa menumbuhkan suasana kerja yang suportif dan penuh empati. Yang ketiga, mengatur waktu agar bisa menjaga orang tua. Contohnya, ketika ada karyawan yang ingin cuti karena orang tuanya sakit, manajer memberi fleksibilitas waktu. Sikap seperti ini itu bentuk kepedulian dan empati yang akhirnya bisa menular secara positif ke seluruh tim. Contohnya, ketika seorang karyawan mengajukan cuti karena orang tuanya dirawat di rumah sakit, manajer yang memahami pentingnya birrul walidain akan langsung memberi izin dan bahkan menyemangati karyawan. Apa dampaknya kepada karyawan tersebut? Karyawan tersebut tuh akan merasa dihargai dan akan menjadi loyal kepada perusahaan. Secara keseluruhan, dampak dari penerapan birrul walidain di tempat kerja itu pertama, bisa menciptakan lingkungan kerja yang penuh empati. Terbangunnya loyalitas antara karyawan dan perusahaan. Yang ketiga, tumbuhnya budaya yang saling menghormati dan gotong royong. Dan yang keempat, yang paling penting, menjadikan nilai-nilai Islam sebagai bagian dari budaya organisasi yang manusiawi dan penuh makna. Kesimpulannya, birrul walidain bukan hanya untuk di rumah, tetapi bisa diterjemahkan menjadi budaya profesional yang memperkuat hubungan kerja dan membentuk lingkungan yang lebih harmonis. Dalam dunia manajemen modern, seorang manajer tidak hanya dituntut untuk cerdas secara teknis, tetapi juga harus memiliki landasan moral dan spiritual. Dalam Islam, kita punya 3 sumber utama ajaran yang bisa dijadikan pedoman, yang bisa mengambil keputusan, yaitu yang pertama ada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran adalah firman Allah yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Dalam konteks manajemen, Al-Quran mengajarkan nilai-nilai penting seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, dan musyawarah. Contohnya, dalam Al-Quran Asy-Syura ayat 38, Allah memuji orang-orang yang memutuskan urusan mereka dengan musyawarah. Seseorang manajer bisa mencontoh ini dengan mengajak tim berdiskusi saat mengambil keputusan yang penting. Atau dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 disebutkan tentang perintah untuk berlaku adil. Seorang pemimpin yang adil dalam pembagian tugas dan hasil kerja akan menciptakan suasana tim yang sehat dan solid. Manajer dapat merujuk pada prinsip-prinsip ini saat membuat kebijakan atau keputusan strategis, memastikan bahwa semua tindakan mencerminkan keadilan dan tanggung jawab. Yang kedua, hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadis adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah dikenal sebagai pemimpin yang visioner, jujur, dan sangat peduli dengan umatnya. Dalam dunia kerja, seorang manajer bisa belajar sikap beliau seperti memberikan pujian dengan cara yang lembut, tidak pernah membebani orang melebihi kemampuannya. Hal ini dapat menciptakan suasana kerja yang manusiawi dan penuh motivasi. Yang ketiga itu ada ijtihad. Ijtihad adalah hasil dari pemikiran para ulama atau individu muslim yang menggunakan akal sehatnya berdasarkan Al-Quran dan hadis, terutama untuk hal-hal yang belum ada pada masa Nabi. Contohnya, pada saat pandemi, banyak perusahaan yang menerapkan kebijakan work from home atau WFH untuk menjaga kesehatan karyawannya. Ini termasuk bentuk ijtihad karena didasari prinsip maslahat atau kebaikan umum dari Islam. Begitu juga dalam pemanfaatan teknologi atau strategi bisnis modern. Manajer tetap bisa bergerak maju tetapi dengan mempertimbangkan halal dan etika Islam. Kesimpulannya, 3 sumber ini, Al-Quran, hadis, dan ijtihad, bukan hanya teks keagamaan, tetapi juga sumber nilai dan strategi hidup yang bisa diaplikasikan dalam dunia kerja. Dengan menjadikannya ajaran Islam sebagai pedoman, seorang manajer bisa mengambil keputusan yang adil, bijak, profesional, dan tentu saja mengambil keputusan yang berkah. Islam adalah agama yang selalu relevan sepanjang zaman.
Namun, dunia terus berkembang dan banyak banget persoalan baru yang tidak bisa diselesaikan secara eksplisit dibahas dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, disinilah pentingnya ijtihad. Ijtihad adalah proses berpikir dan menggali hukum Islam terhadap persoalan baru dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat. Ini adalah usaha serius daripada ulama untuk mencari jawaban atas tantangan zaman. Gimana sih proses ijtihad dilakukan di era modern yang sekarang? Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi masalah tersebut. Para ulama mengkaji persoalan-persoalan kontemporer seperti vintage, kecerdasan buatan, vaksin, atau gaya hidup global yang belum pernah ada di masa Nabi. Yang kedua, merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Mereka mencari dalil atau prinsip dasar dari sumber-sumber utama Islam sebagai landasannya. Yang ketiga, menganalisis dengan kias dan kaidah fikih. Jika kita tidak ditemukan dalil eksplisitnya, mereka menggunakan kias atau analogi dengan kasus yang mirip dan kaidah fikih seperti la daroda wala dirar, yang artinya tidak boleh ada bahaya ataupun saling membahayakan. Yang keempat, mempertimbangkan maqasid syariah, yaitu melihat apakah keputusan ini menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, dan 5 hal pokok dalam syariat Islam. Konsensus, yang kelima, konsensus atau pendapat ahli. Biasanya, hasil ijtihad ini dibahas dalam forum resmi seperti MUI atau organisasi ulama internasional agar tidak bersifat pribadi atau sepihak. Contoh nyatanya di zaman sekarang itu hukum transaksi e-wallet atau kripto, atau hukum bayi tabung dan donor organ, dan fatwa halal untuk produk berbasis AI atau robotik. Namun, ijtihad di era globalisasi ini juga menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, cepatnya perkembangan teknologi. Perubahannya tuh terjadi begitu cepat. Ulama dituntut untuk terus belajar agar bisa memberikan fatwa yang tepat. Yang kedua, kurangnya ulama yang menguasai ilmu modern. Karena itu, pentingnya ada kolaborasi antara ulama dan pakar teknologi, ekonomi, bahkan kesehatan. Yang ketiga, tekanan sosial dan budaya global. Nilai-nilai liberal atau sekuler kadang bertentangan dengan prinsip Islam. Ulama harus bijak tanpa kehilangan pijakan syariatnya. Yang keempat, munculnya banyak pendapat di media sosial. Tak jarang fatwa viral tanpa kejelasan sumbernya. Umat Islam jadi bingung, maka penting kita untuk rujuk pada ulama yang benar-benar kompeten. Kesimpulannya, ijtihad adalah cara agar Islam tetap bisa menjawab tantangan zaman, tapi proses ini tidak boleh dilakukan sembarangan, harus oleh orang yang menguasai syariat dan memahami realitas modern. Dengan begitu, Islam tetap menjadi solusi bukan hanya di masjid, tetapi juga di ruang rapat, kantor, bahkan dalam pengambilan kebijakan publik. Program pelatihan ini bertujuan untuk membentuk manajer yang tidak hanya cakap dalam mengelola organisasi, tetapi juga berintegritas, tinggi, adil, dan amanah, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tujuan program ini diadakan yaitu pertama, menanamkan etos kerja Islami pada manajer, yang kedua, membentuk karakter pemimpin yang beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab, dan membiasakan pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai kejujuran, keadilan, dan kebaikan bersama. Komponen apa saja sih yang harus ada di program ini? Yang pertama, ada landasan nilai-nilai Islam, pemahaman dasar tentang kepemimpinan dalam Islam, prinsip utama seperti amanah, adil, sidik, tabligh, dan contoh kepemimpinan Rasulullah sebagai teladan. Yang kedua, etika manajerial Islami, pelatihan tentang bagaimana mengambil keputusan secara etis, menghindari korupsi, manipulasi, nepotisme dalam bekerja, dan menjalankan tanggung jawab sebagai ibadah. Yang ketiga, keterampilan musyawarah dan komunikasi. Latihan menerapkan musyawarah dalam menyelesaikan konflik, terus belajar komunikasi dan empatik, dan penuh adab terhadap bawahan dan rekan kerja. Dan yang keempat itu ijtihad dalam dunia kerja. Pembelajaran tentang ijtihad praktis untuk menghadapi tantangan baru, misalnya teknologi, bisnis, global, dan mengedepankan maqasid syariah
atau tujuan syariat dalam pengambilan keputusan. Yang kelima itu ada studi kasus atau role play, simulasi situasi kerja nyata yang menguji etos Islami manajer, analisis kasus kepemimpinan dari perspektif Islam. Yang keenam itu ada refleksi dan evaluasi diri. Ini ada sesi muhasabah untuk memperbaiki niat dan akhlaknya, evaluasi praktik manajerial berdasarkan nilai-nilai Islaminya. Terus, penerapan ini bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari juga, yaitu menerapkan sikap adil dan transparan dalam membagi tugas, bisa mengutamakan maslahat umum dalam keputusan, dan menjaga komitmen waktu, etos kerja, dan profesionalisme sebagai bagian dari ibadah. Rukun agama dalam Islam itu mencakup pertama iman, keyakinan, yang kedua Islam, amal perbuatan, dan ihsan, berbuat baik dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang manajer yang memahami rukun agama secara menyeluruh akan memiliki prinsip, etika, dan visi hidup yang kuat. Ini bisa menjadi pondasi dalam memimpin dan membangun tim yang solid dan harmonis. Hubungan rukun agama dan kepemimpinan. Yang pertama, iman itu integritas. Manajer yang beriman itu akan jujur, akan dapat dipercaya, dan konsisten dalam nilai. Ini bisa menciptakan kepercayaan dalam tim. Yang kedua, nilai Islam itu disiplin dan tanggung jawab. Nilai sholat tepat waktu, zakat, dan puasa mengajarkan komitmen, kesabaran, dan kedisiplinan. Manajer bisa menjadi teladan dan tanggung jawab kerja. Yang ketiga, ihsan, itu etos kerja unggul. Ihsan ini mendorong seseorang untuk bekerja sebaik mungkin meski tidak diawasi. Ini bisa menular ke tim. Bekerja bukan hanya untuk gaji, tetapi untuk kebaikan juga. Strategi membangun tim yang solid dan harmonis berdasarkan rukun agama. Yang pertama, menjadi teladan akhlak. Tunjukkan kejujuran, amanah, dan sikap adil dalam memimpin. Seorang manajer adalah role model bagi tim. Yang kedua, membangun budaya syura atau musyawarah. Libatkan tim dalam pengambilan keputusan. Ini meningkatkan rasa memiliki dan mengurangi konflik. Yang ketiga, pemberdayaan tim berdasarkan potensi. Bantu tim bekerja sesuai bakat dan semangat terbaiknya, dan berikan penghargaan atas kerja keras dan ketulusannya. Yang keempat itu ada pembinaan spiritual. Adakan sesi refleksi, muhasabah diri, kajian ringan, atas zikir bersama. Tujuannya bukan memaksa, tetapi menyatukan hati lewat nilai-nilai keimanan. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang adil dan transparan. Hindari diskriminasi atau pilih kasih atau keputusan yang diambil cuma sepihak. Ini bisa menciptakan rasa aman dan nyaman. Jadi kesimpulannya, dengan memahami dan menerapkan rukun agama, manajer akan lebih bijak, adil, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Hasilnya adalah tim kerja yang kompak, berintegritas, dan saling menghargai, bukan sekedar profesional, tapi juga spiritual.